Shalom juga buat saudara-saudara yang ikut di dalam streaming gereja ini ya. Dan saudara, saya ingin saudara hari ini untuk berbicara tentang kasih saudara. Sebetulnya saudara, kata kasih ini mungkin kelihatannya enggak gampang ya saudara. Enggak gampang untuk kita lakukan saudara. Tapi saudara, inilah yang memang apa yang firman Tuhan katakan yang harus menjadi dasar bagi kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya, kita akan mulai saudara dari 1 Korintus 13 ayat 1 sampai yang ketiga. Saudara, kita akan baca ya ayat ini. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Saudara, orang yang bisa menguasai 5 bahasa aja kita udah kagum, betul gak saudara? 5 bahasa doang loh saudara, ini dibilang semua bahasa manusia. Ditambah lagi dengan bahasa malaikat saudara. Itu luar biasa, betul gak saudara? Luar biasa sekali saudara, bagi manusia itu merupakan satu kekaguman saudara ya. Tapi sekarang yang kita ingin tahu di hadapan Tuhan itu bagaimana? Di sini dikatakan tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Saudara, tanpa kasih saudara, semua itu kepintaran kita, bakat-bakat kita saudara ya, itu semuanya buat Tuhan itu cuma nyakitin kupingnya dia doang saudara. Waktu ngomong itu bikin kuping dia sakit, kupingnya pengeng gitu saudara. Ya, itu kenapa saudara? Karena gak adanya kasih saudara. Apa yang dikagumi manusia saudara itu belum tentu menyenangkan hati Tuhan. Kemudian di ayat yang keduanya. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Saudara punya karunia yang luar biasa. Dia bisa tahu saudara, bisa ngebacain hidup orang saudara. Tahu lo apa yang tersembunyi di dalam hati lo. Bahkan apa yang Tuhan punya rencana untuk masa depan dia saudara. Itu dia bisa tahu semuanya saudara. Luar biasa bukan saudara? Biasanya hamba-hamba Tuhan yang seperti ini itu paling dicari saudara. Diikutin terus saudara, kemana juga dia pergi. Contohnya aja saudara, kayak kemarin saudara. Waktu di acara Starji saudara, itu pendetanya itu memang ada orang-orang yang udah kenal dia saudara. Itu kalau nubuatan itu bisa panjang bukan main saudara. Satu orang aja bisa panjang. Dan saudara, kita dalam ibadah Starji itu saudara, bukan anak-anak dari kita aja yang datang. Padahal yang diminta adalah anak-anak dari GKS ini saudara, youth kita ya. Tapi banyak orang-orang yang lain juga ada yang pada datang. Karena apa saudara? Mereka cuma mau cari nubuatan saudara. Pengen dinubuatin begitu saudara. Jadi orang-orang yang seperti ini itu pasti dicari. Buat mereka ini adalah orang yang menjadi berkat buat mereka saudara. Tapi sekali lagi saudara, di sini dibilang sekalipun aku memiliki iman yang sempurna yang memindahkan gunung. Saudara, ini imannya sungguh luar biasa. Dia doa apa juga terjadi saudara. Dia minta apa juga terjadi. Tapi di sini dia bilang ya, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Itu di hadapan Tuhan loh saudara, kayak begitu. Kalau gak ada kasih itu seperti itu. Kemudian di ayat ketiga, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Saudara, ini luar biasa saudara, semua kekayaan dia, harta dia kasih saudara. Hartanya dia kasih semua buat orang lain saudara. Tapi saudara, sampai di akhir jadi kere begitu karena dia udah gak punya apa-apa lagi saudara. Bahkan sampai dia tubuhnya dibakar juga. Tapi di sini bilang kalau gak ada kasih sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Jadi saudara, kasih itu sangat penting. Kita bisa melakukan banyak hal saudara, bisa berkorban banyak hal saudara. Tapi di mata Tuhan belum tentu itu sesuatu yang memuliakan dia saudara. Belum tentu itu sesuatu yang menyenangkan hati dia saudara. Kalau tidak ada kasih. Di dalam Alkitab Perjanjian Baru saudara, itu kan ditulis di dalam bahasa Yunani ya. Nah, orang-orang Yunani itu, dia itu mengenal ada beberapa kata yang menggambarkan kasih saudara. Saya yakin saudara juga udah banyak yang tahu ya, misalnya filio saudara. Filio itu adalah kasih pertemanan saudara ya.
Kemudian ada lagi storge. Storge itu kasih kekeluargaan. Jadi di antara anggota keluarga gitu ya. Karena sesama istilahnya satu darah begitu. Dan ada lagi eros. Eros itu adalah kasih antara suami istri di dalam pernikahan. Kemudian ada lagi epitimia. Epitimia itu adalah kasih karena hawa nafsu, saudara. Jadi bukan di dalam pernikahan. Jadi ini yang biasanya yang negatif ini adalah epitimia, saudara. Kalau eros itu mah benar, saudara, karena itu memang suami istri di dalam pernikahan ya. Nah kalau ini epitimia itu karena hawa nafsu. Nah itu yang negatif. Nah saudara, di dalam Alkitab yang tadi kita baca di dalam 1 Korintus 13 itu, kasih yang dimaksudkan itu adalah kasih agape. Itu enggak ada termasuk di dalam keempat ini tadi, saudara. Orang Yunani jarang, mereka sendiri jarang menggunakan kata agape karena bagi mereka agape itu terlalu sulit ya buat mereka bisa jalanin, saudara. Jadi mereka cuma mengenal yang keempat, tapi di Alkitab itu ya, mengenal yang kelima ini yaitu agape, saudara. Ya tadi di dalam 1 Korintus 13 itu lagi bicara soal agape. Nah inilah saudara yang akan kita bahas hari ini. Kasih agape itu yang seperti apa sih? Dan kita, hidup kita, kalau yang tadi dari 1 Korintus 13 itu 1 sampai 3, itu jelas-jelas bicara saudara, kehidupan kita itu enggak akan menyenangkan hati Tuhan tanpa adanya agape ini. Kita akan lihat di dalam ayatnya 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ketujuh. Ayatnya berkata begini, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Marilah kita saling mengasihi, berarti ini adalah satu ajakan saudara ya. Sebab kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Nah kehidupan ini saudara, orang yang sudah lahir baru itu adalah orang yang bertobat saudara. Dia percaya sama Kristus, dia tahu bahwa dia ini orang berdosa yang kalau tanpa Kristus saudara, dia hidupnya dia itu pasti dia akan binasa. Dia nggak ada pengampunan dosa saudara, dia mau berbuat apapun, berbuat baik seperti apapun, nggak ada pengampunan dosa saudara. Jadi dia tahu bahwa saya ini membutuhkan engkau Yesus. Baru saudara orang-orang yang seperti ini bisa dikatakan dia itu sudah lahir baru. Dan saudara dengan mengenal Allah, mengenal lebih lagi di dalam kehidupan dia, di dalam kehidupan pertobatannya ini saudara. Dia akan kasih agape itu akan semakin melimpah di dalam diri dia. Dia mulai mengenal tentang kasih karunia-Nya, dia mengenal belas kasihannya, dia mengenal akan kebaikannya, kemurahannya saudara. Semua saudara itu dia belajar di dalam kehidupan dia, di dalam Tuhan saudara. Di dalam pengenalan itu membuat dia semakin mengenal Tuhan, semakin juga dia akan bertambah-tambah di dalam kasih agape ini di dalam kehidupan dia saudara. Dan saudara perlu tahu ya bahwa kasih agape itu enggak ada kaitannya dengan perasaan. Kalau orang jatuh cinta kan karena perasaan, aduh gue sayang elu atau apa begitu saudara. Tapi dalam agape itu enggak mengandalkan perasaan, emosi, ya rasa tertarik gitu. Itu enggak ada sama sekali saudara. Makanya dia tuh berbeda dengan phileo, dengan storge, dengan eros, segala semua. Itu semuanya berbeda saudara. Karena dia enggak mengandalkan perasaan. Karena di dalam kasih agape yang penting itu adalah pilihan saudara. Agape itu adalah sebuah pilihan dan sebuah komitmen saudara. Jadi enggak ada kaitannya saudara. Kita bisa melakukan hal yang benar dan baik itu saudara tanpa peduli dengan perasaan kita saudara. Mungkin karena kita merasa enggak ada kasih ya di dalam hati saya begitu. Saudara enggak ada kaitannya dengan di situ. Tapi itu adalah pilihan. Saya memilih untuk saya mengasihi. Karena Kristus yang sudah mati bagi saya. Dia yang sudah mengampuni dosa-dosa saya. Jadi dasarnya adalah ini saudara. Jadi bukannya karena perasaan saudara. Kita nggak mungkin saudara, misalnya saudara dengan kayak di gereja nih jemaat segini aja. Apakah saudara bisa punya perasaan mengasihi dengan semuanya ini saudara. Tapi Tuhan bilang kita suruh mengasihi, saling mengasihi. Nggak mungkin saudara. Kalau mengandalkan perasaan itu nggak bisa, apalagi kalau kita ketemu dengan orang-orang yang kita nggak suka ya, wataknya begitu sifatnya saudara, itu akan sulit saudara. Kalau kita mengandalkan perasaan untuk mengasihi, tapi yang jelas adalah firman Tuhan bilang itu nggak ada kaitannya dengan perasaan, dengan emosi itu nggak ada saudara. Agape itu nggak mengandalkan itu, tapi itu adalah satu pilihan dan komitmen yang kita ambil oleh karena kasih Tuhan kepada kita.
Makanya nggak heran saudara kalau di dalam agape itu ada kesetiaan, ada komitmen, ada pengorbanan tanpa mengharapkan balasan. Kita akan lihat saudara ya di contoh dari kitab Rut saudara. Karena di dalam Rut ini saudara kita akan melihat ada dua macam kasih yang berbeda saudara. Ya, jadi Rut itu hidup pada zamannya Gideon saudara. Jadi ada di dalam kitab Hakim-Hakim ya. Nah si Rut ini saudara itu adalah salah satu menantu dari Elimelek dan Naomi ya. Jadi Elimelek dan Naomi dan kedua anak laki-lakinya mereka pindah dari Yehuda ke Moab. Pergi ke daerah Moab karena terjadi kelaparan di Yehuda gitu. Nah akhirnya anaknya yang laki-laki ini mereka menikah dengan perempuan-perempuan Moab. Orpa dan si Rut ini saudara ya. Tapi kemudian anaknya yang laki-laki maupun suaminya meninggal saudara. Jadi sekarang cuma tinggal Naomi, Orpa sama Rut. Nah waktu akhirnya si Naomi mau balik ke Israel lagi, ke Yehuda lagi saudara. Dia suruh kedua menantunya nih, kamu sana pulang ke rumah ibumu. Jadi dibilang katanya pulang ke bangsamu, pulang kembali kepada Allahmu gitu. Jadi Allahnya orang Moab ya saudara ya, bukan Allahnya Israel gitu. Suruh pulang gitu. Nah saudara, Rut dan Orpa ini sangat mengasihi si Naomi saudara. Waktu mereka disuruh pulang dan si ininya Naomi sendiri aja pulang ke Yehuda gitu. Mereka nangis keras-keras saudara. Karena mereka sedih ya harus berpisah dengan Naomi. Tapi Naomi terus dia bilang lagi, kamu harus pulang ke sana. Karena kalau dulu istilahnya mereka ikut dia gitu ya. Kamu tuh gak akan bisa kawin lagi loh. Belum tentu bisa punya suami lagi. Sedangkan mereka ini saudara orang Moab. Belum tentu saudara orang Israel mau menikah dengan orang Moab ya. Karena mereka tuh gak bersahabat gitu saudara. Dan mereka harus tinggal di Yehuda, tanah yang asing buat mereka. Dan mereka juga kenal dengan kehidupan di sana saudara yang mereka nggak tahu gitu. Dan saudara tahu Naomi itu udah tua saudara. Dan Naomi udah nggak punya apa-apa. Makanya kalau saudara baca dia bilang dia kembali ke Yehuda itu dengan tangan kosong. Karena dia udah nggak punya apa-apa. Saudara jadi itu masa depan mereka itu kalau mereka ikut dengan Naomi ke Yehuda. Itu bukan masa depan yang enak saudara. Nah Orpa saudara karena dia melihat hal-hal yang seperti itu saudara harus ada pengorbanan saudara. Kalau dia memang betul-betul mau punya komitmen untuk dia terus ikut dengan Naomi saudara. Sehingga akhirnya dengan dia menangis keras-keras tapi dia cium Naomi terus dia tinggalin saudara. Dia pulang ke katanya ke bangsanya, pulang ke Allahnya itu saudara, kembali ke Allahnya. Tapi Rut itu yang enggak mau saudara. Dan ini saudara kita lihat, coba kita baca di dalam Rut pasal pertama ayat yang ke-16 sampai yang ke-17. Saya rasa ini ayat gak asing ya. Orang yang menikah di gereja pasti ini sering nih mengucapkan kata-kata yang mirip-mirip seperti ini gitu saudara ya. Kita lihat, tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau, ya Naomi maksudnya, dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Jadi dia bukannya cuma sekedar ikut kepada Naomi, tapi dia menjadikan bangsa Israel itu sebagai bangsanya, Allahnya Israel itu sebagai Allahnya dia sendiri saudara. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Betul saudara, ini seperti kayak janji nikah ya saudara. Waktu lagi kita menikah begitu saudara. Ini adalah janji yang si Rut nyatakan saudara, dengan keteguhan hati dia mau saudara menanggung segala resikonya kalau dia ikut dengan Naomi ke Yehuda. Beda dengan Orpa saudara. Jadi ada perbedaan dua kasih ini saudara. Ya, Orpa ini punya kasih storge saudara, kasih kekeluargaan itu ada saudara.
si ini juga ya, si Ruth juga, dia juga punya storge ini saudara, kasih kekeluargaan itu. Tapi lebih daripada itu saudara, dia pun memilih ada satu pilihan untuk dia tetap ngikut sampai maut memisahkan. Dia tetap memiliki komitmen ini dengan teguh hati, dia mau ngikut kepada Naomi ini. Itu berbeda saudara, dia rela saudara menanggung semua resiko, apapun penderitaan yang akan dihadapi bersama dengan Naomi, dia mau tanggung itu sama-sama. Beda dengan Orpa saudara. Nah, ini ada dua kasih yang berbeda saudara. Ya. Nah, Ruth ini adalah kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Dia melepaskan masa depan dia melepaskan kesenangan-kesenangan dia, saudara, kenyamanan-kenyamanan dia lepaskan oleh karena kasihnya kepada Naomi ini. Sekarang saudara, kalau saudara lihat ya, ikat janji di antara orang yang menikah ini saudara. Kalau saya lihat itu dari sesuatu yang semakin semakin hilang kekuatannya saudara di zaman sekarang ini. Waktu awal di pernikahan, dia waktu lagi ucapin janji nikah ini saudara, mungkin dengan penuh cinta ya, dengan serius, dengan kadang-kadang mungkin dengan menangis kali saudara saking terharunya ya. Tapi saudara, setelah beberapa tahun itu bisa terjadi saudara perceraian. Tapi bercerainya bukannya karena maut yang memisahkan saudara. Tapi karena ada wanita lain atau ada pria lain saudara. Karena gak mau susah ya. Karena gak mau ngadepin kesusahan-kesusahan. Karena ada perbedaan-perbedaan pendapat ya di dalam kehidupan suami istri ini saudara. Akhirnya saudara itu semuanya kandas saudara. Janji nikahnya itu gak ada artinya apa-apa. Karena apa saudara? Kita di dalam pernikahan gak bisa mengandalkan cuman kasih eros saudara. Kasih eros itu kan karena perasaan ketertarikan lah, suka begitu saudara. Kita gak bisa ngandalin itu saudara. Tapi waktu kita mengucapkan janji nikah saudara, itulah di situ di mana Tuhan menyatakan dirinya saudara. Hadir di dalam keluarga itu, bahwa keluarga itu harus dilandasi dengan kasih agape. Kasih erosnya itu berubah saudara, bahkan jadinya ada kasih agape di dalamnya yang membuat kasih itu semakin saudara dimurnikan, semakin kasih itu membuat fungsi daripada keluarga itu saudara semakin bisa berfungsi dengan benar. Nggak gampang saudara bilang cerai begitu saudara. Nggak gampang seperti itu karena dia tahu ini adalah satu pilihan saya dan ini juga adalah komitmen saya di hadapan Tuhan. Maupun juga saudara dengan diri sendiri itu adalah komitmen yang kita nyatakan di hadapan Tuhan ya. Mungkin saudara, waktu lagi PDKT saudara, semua yang dilihat kan yang bagus, betul nggak saudara? Makan juga ya, makannya kebanyakan kan di restoran lah atau di hotel lah begitu saudara. Makanan yang enak-enak saudara. Karena masa promosi saudara. Ya. Tapi waktu kita udah menghadapi kehidupan yang nyata di dalam rumah tangga saudara. Aduh giliran istrinya tuh belum bisa, nggak pintar masak saudara. Nggak pintar masak, gilirannya dia masak begitu. Wah ini nih katanya, karena apa saudara? Udah kebiasaan makan enak saudara. Giliran begini, katanya dibilang masakan mama gua lebih enak loh. Waduh saudara. Dibilang gitu, sekali nggak apa-apa, ntar 2 kali dibilang gitu. Mama gue kalau bikin nasi goreng ini kayak begini nih, pakainya ini katanya. Gue tiap hari katanya suruh makan nasi goreng bikinan mama gue juga, gue nggak bosen katanya. Wah dibilang gitu, lama-lama kesel juga saudara istrinya kan. Kalau begitu, lu suruh mama lu aja yang masak. Lu makan aja tuh katanya, masakan mama lu katanya. Udah dia kagak mau masak lagi saudara. Ngambek betul saudara. Lah itulah saudara, kalau kita di dalam kehidupan kita cuma mengandalkan eros saja saudara, perasaan aja saudara, itu gak akan bisa berfungsi dengan benar saudara di dalam keluarga. Karena banyak saudara hal-hal yang baru ketahuan setelah kita tuh hidup sama-sama saudara ya. Bangun tidur, ngeliat biasanya istrinya ini kan cantik ya karena dandan gitu saudara ya. Giliran ini sekarang bangun tidur dilihat, waduh alisnya gak ada loh. Wah,
Nggak ada alisnya saudara. Karena dia tidur nggak pakai alis saudara. Udah dilihat serem amat gitu ya, nggak ada alis begitu. Saudara pernah nggak ngeliat orang nggak ada alis? Serem loh saudara. Jadi saudara, di dalam pernikahan itu memang nggak gampang saudara. Kalau kita nggak punya kasih agape, kasih yang tidak mengandalkan perasaan tapi itu karena pilihan kita dan komitmen kita saudara. Untuk tetap bersama sampai maut memisahkan. Kita akan lihat lagi saudara dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara, Allah sudah mengasihi kita sebelum kita melakukan apapun saudara, perbuatan-perbuatan yang baik apapun saudara. Tuhan sudah mengasihi kita. Jadi saudara, ketika kita bisa melakukan semua yang baik dan benar tanpa peduli saudara bagaimana perasaan kita, tidak peduli bagaimana perbuatan-perbuatan orang kepada kita saudara. Itulah yang disebut dengan kasih agape. Saudara tahu, Yesus waktu dia jalan menuju Golgota itu, waktu dia mau disalib saudara. Saudara tahu enggak, Yesus itu dia lagi bersuka cita atau dia sedih juga gitu saudara. Menurut saudara dia lagi sukacita enggak? Dia happy begitu saudara. Waktu dia mendaki menuju Golgota itu saudara. Ada yang tahu? Sekarang saya kasih gambarannya saudara. Kalau artis saudara, mereka mau ada di dalam satu inilah pemilihan film yang terbaik, aktor aktris yang terbaik begitu. Dia jalan di karpet merah saudara, itu di kiri kanannya itu banyak benar penggemar-penggemar yang pengen salaman-salaman sama dia. Begitu saudara, ya kayaknya pengen foto sama-sama begitu saudara. Ya, tapi saudara, kalau saudara lihat juga di dalam kayak artis atlet saudara, saya pernah ngelihat itu kalau dulu badminton, kalau dia menang aja saudara ya. Itu saudara, naik mobil tuh dieluk-elukan sama orang saudara. Semua orang pada suka begitu senang. Tapi kalau Yesus saudara, waktu dia jalan menuju ke Golgota, itu bukan orang-orang yang mengeluk-elukan dia, memuji-muji dia saudara. Tapi adalah orang-orang yang benci sama dia saudara. Yang semuanya gak suka, yang menghina, yang mencaci maki saudara. Yang bahkan dia itu disiksa begitu saudara. Semua bahkan saudara, murid-murid yang dikasihinya aja itu meninggalkan dia saudara. Ada yang menyangkal dia, ada yang menjual dia saudara dengan 30 keping uang perak. Tapi Yesus itu terus loh dia jalan menuju Golgota saudara. Dia gak berhenti, dia tinggalin, mau ngapain lah gua mati buat begini. Penderitaan gua semua dihina, ditelanjangin soalnya begitu. Dia enggak loh saudara. Dia gak peduli apa yang dia rasakan karena yang dia tahu adalah dia memang sudah memilih untuk menjadi menjadi korban yang dipersembahkan untuk pengampunan dosa-dosa kita. Jadi dia gak peduli, makanya saudara kasih agape itu akan memampukan kita saudara untuk bisa mengasihi orang-orang yang kita gak suka sekalipun saudara. Karena gak mengandalkan perasaan saudara. Kalau mengandalkan perasaan kita udah sebel, udah gak mau gitu saudara. Tapi yang namanya agape itu gak seperti itu. Kita mampu melakukan hal yang benar, yang baik saudara. Gak peduli perasaan kita, apapun perbuatan orang kepada kita saudara. Sekarang kita mulai masuk lagi kepada apa yang perlu kita ketahui tentang kasih saudara. Agape ini ya. Yang pertama saudara, yaitu, ini saudara. Ketika Anda mengasihi seseorang, itu secara otomatis ya, kita akan peduli dengan mereka. Kita gak mungkin mengasihi saudara tanpa adanya kepedulian. Karena kasih ini saudara selalu itu ada untuk orang lain saudara. Untuk kita mengasihi orang lain. Kalau mengasihi diri sendiri mas saudara gak usah diajarin saudara. Betul gak saudara? Udah bisa dengan sendirinya. Ya. Tapi ini saudara kita belajar bahwa yang namanya kalau kita punya kasih kita pasti akan peduli dengan orang lain. Contohnya aja saudara yang paling gampang ya saudara, orang kalau lagi jatuh cinta saudara. Itu kalau partnernya itu ulang tahun saudara.
Itu ingat loh saudara, dibeliin kado, dikirimin bunga terus dibeliin kue ulang tahun saudara. Padahal orang tuanya sendiri kalau ulang tahun belum tentu seperti kayak begitu, lengkap kayak begitu. Malah mungkin belum tentu ingat kali dia mamanya ulang tahun atau papanya ulang tahun saudara. Tapi kalau namanya orang lagi jatuh cinta saudara, itu pasti saudara, dia akan peduli dengan apa yang yang dialami oleh orang-orang yang dikasihinya saudara. Itu udah otomatis saudara seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua saudara, kasih itu, yang kedua ini adalah tentang relationship. Kasih itu saudara selalu berkaitan dengan hubungan dengan orang-orang lain. Jadi mengasihi orang lain ya, kasih itu selalu, kasih agape ini selalu fokus itu kepada orang lain saudara, bukan kepada diri sendiri. Kalau dunia saudara punya definisinya adalah, dia bilang kasih itu adalah bagaimana perasaan saya, apa yang saya rasakan terhadap seseorang. Itu seperti itu saudara. Tapi kalau yang namanya kasih ilahi ini, kasih agape itu bicara soal bagaimana saya bertindak dan memperlakukan orang lain. Makanya itu kaitannya selalu dengan relationship. Jadi bagaimana kita bersikap dan memperlakukan orang lain saudara. Memang enak saudara ya kalau kita misalnya ada orang yang mengasihi kita dan kita juga mengasihi dia. Itu kan mudah saudara, betul enggak? Karena memang dia mengasihi kita ya, jadi kita juga bisa mengasihi dia karena dia baik, kita juga baik sama dia. Itu biasa saudara. Sekarang yang jadi masalah bagaimana kalau ternyata saudara orang itu mengecewakan kita, menyakiti kita, melukai kita, bikin kita jengkel, bikin kita marah saudara. Di mana kasih kita kalau begitu saudara? Gak gampang kalau saudara ya. Tapi kalau kita memiliki kasih ilahi ini, itu dia sifatnya itu memberi saudara. Bukan hanya kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kita dan kasih itu tidak hilang apabila tidak pernah mendapat balasan. Makanya kalau kita dengar definisinya ini saudara ya, itu kayaknya kasih ilahi itu agape itu gak gampang gitu. Tapi saudara firman Tuhan sudah menjelaskan tadi yang saya bacakan dari 1 Yohanes pasal yang keempat. Karena kasih itu berasal dari Allah. Allah yang memberikannya kepada kita waktu kita mulai lahir baru sampai kita terus di dalam pengenalan kita akan Allah. Itu ada di dalam diri kita saudara. Sekarang saudara kita melihat bagaimana praktek kasih itu. Di dalam 1 Korintus 13 tadi kan ayat 1 sampai 3. Sekarang kita baca ayat 4 sampai yang ke-7. Saya ambil dari versi easy ya ini ya. Isi Bible ya. Jadi dia bilang begini, apabila saya mengasihi orang ya, saya akan sabar. Ini kalau ayat-ayat ini saudara sebetulnya di dalam Alkitab itu ada ayat-ayat yang gak perlu pewahyuan yang seperti apa gitu saudara. Yang benar-benar itu memang ya secara huruf ya itulah kita bisa ngerti gitu. Nah ini ayat ini sebenarnya seperti itu saudara. Kita nggak usah pakai pewahyuan, minta pewahyuan dari Tuhan, nggak perlu saudara. Ini jelas sekali, ya, bahwa jikalau saya mengasihi orang, saya akan sabar, saya akan murah hati, saya nggak akan iri hati ataupun cemburu kepada orang lain. Dia bilang, saya tidak akan sombong dan berkata bahwa saya ini adalah hebat gitu. Apabila saya mengasihi orang, saya akan ramah, enggak kasar saudara. Punya sopan santun. Saya tidak akan hanya mau untuk menyenangkan diri saya sendiri. Perlu pewahyuan enggak saudara? Enggak kan? Ini jelas-jelasan ini udah jelas sekali gitu ayat-ayatnya. Terus dia bilang, saya tidak akan gampang marah. Apabila seseorang melakukan kesalahan terhadap saya, dia bilang, saya nggak akan menyimpan kesalahannya itu di dalam pikiran saya. Apabila saya mengasihi orang, saya nggak akan merasa senang ketika hal-hal yang buruk terjadi kepada dia. Terus sebaliknya dia bilang, saya akan bersuka cita ketika hal-hal yang baik, yang benar itu yang terjadi dalam kehidupan dia ya.
Apabila saya mengasihi orang, saya akan selalu menerima kesulitan-kesulitan dia. Saya akan selalu mempercayai mereka. Saya akan selalu berharap yang terbaik buat dia. Dan saya akan selalu sabar di dalam setiap kesulitan-kesulitan. Ya, saya rasa ini nggak perlu pewahyuan, saudara. Betul-betul karena memang ada ayat-ayat dalam Alkitab yang membutuhkan pewahyuan, betul-betul saudara ya, yang membutuhkan ayat-ayat lain untuk mendukung supaya kita tahu ini pengertiannya. Tapi ada ayat-ayat yang langsung kita bisa ngerti aja, saudara. Waktu kita baca kita udah tahu. Nah, salah satunya juga saudara, kalau saudara baca kitab dari Yakobus, itu juga begitu, saudara. Kitab Yakobus itu yang paling gampang, saudara, yang dimengerti karena nggak perlu pewahyuan macam-macam. Ayat itu berbicara sebagaimana adanya, itu aja yang bisa kita terima. Nah, termasuk ayat-ayat ini soal bagaimana kita mempraktekkan kasih, itu nggak perlu pewahyuan, saudara. Yang perlu adalah kita mempraktekannya, kita baca, kita mengerti dan kita praktekkan itu, saudara. Soal kesabaran, saudara. Kita nggak mungkin loh, saudara, dalam hidup ini berharap ya bahwa semua orang akan memperhatikan kita. Semua orang akan peduli sama kita. Semua orang akan menginginkan yang terbaik buat kita. Itu nggak mungkin loh, saudara. Kita akan kecewa, saudara, kalau kita berharap seperti itu. Karena dalam kenyataannya, saudara, kita akan banyak ketemu orang-orang yang sulit, saudara, ditangani. Kita menghadapi juga keadaan-keadaan yang sulit, saudara. Itu akan ada yang seperti itu. Jadi saudara, kita nggak mungkin, saudara, di dalam kehidupan kita cuma mengharapkan semua yang baik-baik, saudara. Jadi di dalam kehidupan ini, saudara, kita perlu mengembangkan satu kapasitas di dalam hidup kita ini, saudara, untuk menangani, saudara, luka-luka, kekecewaan, konflik, ya, banyak hal, saudara. Apakah itu, saudara, perselisihan, frustrasi, saudara, itu harus kita mengembangkan kemampuan ini, saudara, kalau kita mau hidup benar-benar di dalam kemenangan. Sekarang caranya bagaimana? Yaitu kita bertumbuh di dalam kasih, saudara. Bertumbuh di dalam kasih itu akan membuat kita, saudara, itu punya kesabaran, ketabahan, itu akan ada itu di situ karena kasih ini, saudara. Ya, jadi ada hal-hal yang kita lihat, saudara, bahwa Tuhan ini memerintahkan kita untuk mempraktekkan ini bukan untuk keuntungan Tuhan, tapi semata-mata untuk kebahagiaan kita, saudara. Untuk kepentingan hidup kita. Terus dibilang katanya kata murah hati, saudara, baik hati gitu. Saudara, Tuhan itu mau untuk kita bertumbuh di dalam kasih dengan cara apa, saudara? Kita mengusahakan untuk bisa menyenangkan orang-orang yang ada di sekeliling kita, saudara. Yang Tuhan tempatkan ada di sekeliling kita dengan cara-cara yang kita bisa, saudara. Itu adalah keinginan Tuhan, saudara. Contohnya, saudara ya, karena kita kan sekarang ini bulan depan ini banyak acara-acara ini ya, ada baksos ya, ada acara ke panti asuhan, saudara. Saudara, jangan saudara pikir aduh baksos ya, untuk itu kan untuk orang-orang di sekeliling. Saya nggak kenal siapa mereka. Kadang-kadang malah mereka tuh kemungkinan juga ada orang-orang yang nggak suka dengan orang Kristen tuh ya, kayak begitu. Jadi saudara, bagaimana caranya kita bisa mengasihi anak-anak panti juga kita nggak kenal. Bagaimana caranya kita bisa mengasihi? Kita nggak kenal, saudara. Nggak tahu, saudara. Tapi sekarang saudara lihat bahwa apa yang kita lakukan itu dasarnya adalah agape. Jadi bukan karena perasaan, saudara, tapi karena kita memang sudah memilih untuk kita mau mengasihi sesama kita. Kita sudah punya komitmen untuk mengasihi sesama kita. Jadi saudara, waktu puji Tuhan ya, semua untuk kebutuhan ini semua sudah tercapai ya. Saudara, kalau kita memikirkan, saudara, apa yang memang kita lakukan di dalam acara-acara ini, saudara. Saya kan dengan menabur, ya saya kan punya uang, ya udah saya kasih aja itu uang ini ya. Karena kan saya punya, ya saya kasih gitu ya, saya nabur untuk pelayanan ini begitu, saudara. Itu bukan karena itu, saudara, bukan karena saudara punya uang atau karena saudara punya waktu, bukan, saudara. Jadi nanti waktu kita masuk di dalam pelayanan baksos nanti, saudara, ataupun di dalam acara ke panti asuhan, saudara ingat bahwa saudara melakukan ini adalah karena apa yang
kasih yang Tuhan sudah berikan, agape yang ada di dalam diri kita, yang sedang kita mau praktekkan untuk kita belajar mengasihi sesama kita. Itu seperti itu, saudara, kita harus tanamkan itu. Sehingga saudara, waktu saudara melayani Tuhan, saya percaya saudara, itu akan ada banyak berkatnya. Karena saudara tahu, saya melayani bukan karena saya itu punya duit, makanya saya menabur gitu. Bukan saudara, tapi waktu saudara menabur itu, saudara tahu bahwa ini adalah karena Tuhan mengasihi saya sebelum saya sendiri melakukan hal-hal yang baik. Bahkan Tuhan sudah mengasihi saya waktu saya masih di dalam dosa. Dan melalui pengampunan dialah saya bisa ada diperdamaikan dengan Bapa itu saudara. Jadi kita harus tahu saudara bahwa dasar kita di dalam pelayanan kita, bahkan dasar di dalam rumah tangga, kayak di dalam pertemanan kita, itu adalah kasih agape saudara. Kemudian ada dibilang katanya enggak cemburu, enggak iri hati saudara. Apapun yang kita lakukan saudara, selalu saudara itu akan ada kompetisi saudara, persaingan. Suara saya udah bagus nih gitu ya buat nyanyi. Tapi gak taunya ada lagi yang lebih bagus lagi. Kita nih sekolah juga udah pinter nih gitu, ada orang lagi yang lebih pinter lagi saudara. Selalu akan ada persaingan saudara. Usaha saya nih udah berhasil, tapi gak taunya saudara ada orang lain yang lebih berhasil lagi dari kita. Bagaimana kita untuk menangani saudara perasaan cemburu iri hati ini saudara. Yaitu dengan kita mengembangkan saudara yang namanya kasih agape. Kasih agape itu akan melepaskan kita saudara dari yang namanya iri hati. Kecemburuan ini. Jadi hal-hal ini saudara, ini penting dalam relationship, betul gak saudara? Ya, gak sombong. Orang sombong itu saudara gampang sekali ketahuan ya saudara. Dia kalau ngomong aja nih, yang dia ceritain semua tentang diri dia. Keberhasilannya dia ataupun masalah-masalahnya dia saudara. Semua yang ngomongin adalah semua fokusnya kepada diri dia sendiri. Sampai akibatnya saudara, orang ini enggak akan menjadi sensitif lagi dengan kebutuhan orang lain. Dengan kesusahan orang lain. Karena dia selalu fokusnya udah kepada diri sendiri. Nah saudara, caranya untuk mengatasi ini saudara, supaya kesombongan itu bisa lepas saudara, adalah dengan cara ya kasih agape ini saudara. Dimana kita sudah bisa melupakan diri sendiri, tapi kita lebih peduli kepada orang lain. Kemudian kalau sopan santun, saudara, ramah itu saudara ya, kita mempraktekkan saudara. Keramahan ini saudara, sopan santun ini saudara dengan berkata misalnya, please tolong gitu. Atau bilang, sorry ya begitu saudara. Bilang thank you, bilang well done begitu saudara. Dan saudara terus terang saudara, ini kalau kita baca dari ayat dari 1 Korintus 13 ini saudara. Itu saya mengalami kesulitannya karena apa saudara? Karena saya saudara waktu saya baca ini saya bilang Tuhan ini bukan saya banget ini. Enggak saya banget dah pokoknya begitu ya. Karena apalagi yang kayak ini saudara. Saya tuh di keluarga enggak pernah saudara pernah dipuji sama orang tua saya. Orang tua saya nggak pernah tuh memuji-muji anaknya atau apa. Padahal meskipun saya bisa dapat ranking yang bagus saudara di sekolah. Ulangan juga dapat 10 begitu. Dia nggak pernah saudara orang tua saya itu memuji saya. Jadi waktu saya saudara sudah besar ini saudara. Saya itu susah loh saudara untuk bisa memuji. Ini mulutnya nih aduh berat bener gitu saudara. Rasanya kalau mau memuji orang pikir kan bukan dia doang yang bisa ya. Orang lain juga banyak yang bisa. Gitu loh saudara. Karena saya pikir tuh seperti itu begitu. Jadi saya sulit sekali untuk bisa memuji orang. Tapi saudara, kita harus belajar dengan kasih agape ini. Saudara, kita melatih diri kita. Kita bisa ini saudara. Gak gampang marah saudara. Gak gampang tersinggung saudara. Gak sensi gitu saudara ya. Karena apa saudara? Karena kasih itu memilih untuk mengingat hal-hal yang baik tentang orang lain. Yang jelek-jeleknya saudara, yang buruk-buruknya itu malah dia lupain saudara. Saudara lihat kan dari ayat-ayat ini semuanya kaitannya dengan relationship saudara. Kasih itu penting untuk membangun satu relationship bukan hanya dalam pertemanan, juga di dalam keluarga, di dalam rumah tangga saudara, dalam gereja Tuhan. Semua itu penting saudara.
Jadi kasih menurut Alkitab itu berakarnya saudara, itu di dalam pengorbanan, di dalam komitmen, dan selalu saudara menginginkan hal-hal yang baik, yang terbaik buat orang lain. Orang yang dia kasihi saudara. Jadi kasih menurut Alkitab itu saudara bukan soal perasaan. Sekali lagi saya ingin tekankan, kasih menurut Alkitab, agape itu bukan soal perasaan. Tapi kasih itu adalah tentang bagaimana kita bersikap dan memperlakukan orang lain. Kita bisa melihat saudara diri kita sendiri saudara ya. Selama ini saya gimana sih ya? Saya waktu dengar ada satu khotbah saudara ya, dari satu hamba Tuhan yang dia bicara tentang the true gospel saudara. Ada kata-kata dia yang itu nyangkut di ini saya begitu saudara, yang saya renungin itu saudara. Dia berkata seperti ini. Ya. What kind of God are you going to present to the sinful world? Allah seperti apa yang akan kita perlihatkan kepada dunia yang penuh dengan dosa ini? Apakah saudara membawa kita dengan hidup kita ini membawa orang kepada Kristus ataukah malah membuat orang Kristen itu kayak gitu? Gua gak mau jadi orang Kristen. Kita hidup saudara mau memuliakan Tuhan. Favor Tuhan itu biar ada atas kehidupan kita saudara. Kita mau yang seperti itu. Kita mau menjadi gereja yang dibangun di atas dasar batu karang yaitu Kristus saudara. Caranya bagaimana saudara? Yaitu dengan kita menghidupi kasih agape ini. Kasih agape yang datang dari Tuhan buat kehidupan kita. Itu yang kita jalani saudara. Kita hidupi itu saudara. Nah saudara, dengan cara seperti itu kita sedang membangun gereja yang dibangun di atas dasar batu karang. Karena kita hidup dengan kasih agape itu, di mana di situ kita tahu bahwa apa yang kita lakukan ini dasarnya adalah karena Kristus yang sudah menyerahkan hidupnya bagi saya, yang sudah menyerahkan semua saudara hal-hal yang mungkin saudara kesakitan yang dia alami, semua penderitaan yang dialami, semuanya hanya untuk mengampuni dosa-dosa kita saudara. Dasarnya harus ini, jadi kita membangun kehidupan kita di atas dasar batu karang ini saudara. Dan kasih agape itu adalah salah satunya saudara. Yang harus kita jalani, praktekkan dalam kehidupan kita. Supaya kita bisa menjadi gereja-gereja yang kokoh saudara. Yang dibangun di atas batu karang yang gak akan mudah saudara roboh oleh karena badai. Oleh karena angin ribut yang besar saudara. Menjadi orang-orang Kristen yang kuat saudara. Komitmen kita untuk percaya kepada Kristus di dalam kesusahan sekalipun. Karena komitmen kita itu bukan didasari oleh berkat-berkat materi saudara. Yang kita terima ataupun mujizat-mujizat yang kita alami. Bukan itu saudara. Komitmen kita untuk tetap kita ada di dalam Kristus saudara. Menghidupi apa yang menjadi kebenarannya dia saudara. Karena Kristus yang sudah mati ganti saya saudara. Ganti kita semua. Jadi dasar batu karang itu saudara. Kehidupan kita harus didasari dengan Kristus ini saudara. Kalau kita hidup dengan cara seperti ini, maka saudara kita akan melihat bahwa kita hidup ada di dalam naungan favor Tuhan. Kita hidup ada di dalam naungan Dia saudara. Karena apa? Karena kita menghidupi apa yang memang Dia mau dalam kehidupan kita. Luar biasa saudara, mau hidup dalam favor Tuhan. Saya ingat saudara, saya pernah dinubuatkan ya, itu dia ucapkan berkali-kali bahwa favor Tuhan ada atas kehidupan saya. Favor Tuhan ada di dalam kehidupan saya. Itu yang membuat saya jadi bertanya-tanya dan saya mempelajari apa itu favor Tuhan. Apa artinya kalau favor Tuhan ada di atas kehidupan kita? Saudara, kalau favor Tuhan itu ada dalam kehidupan kita, banyak hal saudara yang secara manusia itu kayaknya mustahil saudara, itu bisa kita alami, bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Kita bisa mengalami kasih Allah, semua saudara kebaikan-kebaikan Allah. Karena kita ada di dalam favor Dia. Kita hidup menyenangkan Tuhan saudara. Saudara mau itu, kita seringkali menyanyikan Tuhan, aku mau menyenangkanmu, mau menyenangkanmu. Caranya apa saudara? Sekarang belajar saudara, praktekkan saudara kasih agape itu. Waktu saudara nanti melayani baksos, melayani di panti asuhan juga, saudara tahu bahwa dasar saya melayani ini bukan karena saya yang sudah nyumbang atau apa saudara, saya sudah menabur banyak, bukan saudara, tapi karena kasih agape yang sudah Tuhan berikan kepada kita saat kita
oleh karena iman kita kepada Kristus, dan itulah yang saya mau salurkan. Supaya orang waktu mereka yang dilayani ini saudara, mereka bisa mengalami bahwa sungguh ada kasih di dalamnya. Kasih yang tidak memandang ras, kasih yang tidak memandang kaya miskin saudara, semua itu bisa terjadi saudara. Dan di dalam gereja juga saudara, gereja Tuhan, kalau kita semuanya mau mempraktekkan ini saudara, di dalam hubungan kita satu dengan yang lain saudara, itu akan indah sekali saudara. Sehingga Mazmur 133 itu bisa akan terjadi. Oh alangkah indahnya ya kalau saudara-saudara semua hidup di dalam kesatuan. Karena kesanalah katanya dibilang Tuhan akan perintahkan semua berkat dan kehidupan ke dalamnya saudara. Saudara bisa bayangkan saudara, kalau Tuhan perintahkan saudara kita, Tuhan yang perintahin loh saudara ya, bukan karena kita yang memohon-mohon atau gimana. Tapi Tuhan bilang Tuhan perintahkan berkat dan kehidupan itu sampai selama-lamanya saudara. Luar biasa saudara, itulah gereja yang dibangun di atas dasar batu karang.